Di sini kita akan belajar tentang trigonometri. Nah, trigonometri ini berasal dari dua kata, yakni trigono dan metri. Trigono ini berarti segitiga dan metri ini adalah pengukuran. Jadi, trigonometri itu pengukuran yang ada pada segitiga, khususnya pada segitiga siku-siku. Oke, saat kita menghitung tinggi dinding rumah kita bisa menggunakan trigonometri. Kita umpamakan dengan tambahkan tangga di sebelah sini, kemudian kita hitung jarak antara ujung tangga dengan ujung dinding, dan sudut antara tangga dengan tanah atau lantai. Maka bisa kita hitung tinggi dinding. Sekarang kita akan mempelajari sudut dalam derajat dan sudut dalam radian. Sudut sendiri kan kita sudah tahu definisinya ya. Ketika ada sinar garis dan sinar garis 2 bertemu titik pangkalnya di sebelah sini, maka ini akan membentuk sebuah sudut. Sudut ini bisa kita tuliskan besarannya dalam satuan derajat ataupun satuan radian. Satuan derajat tuh yang seperti ini nih. Nah, pangkat ini disebut atau dibaca derajat. Kemudian dalam satu putaran penuh berjumlah 360 derajat. Bagaimana kalau dalam radian? Kita bayangkan sebuah lingkaran dengan jari-jarinya itu satu satuan. Ketika kita putar sudut ini sampai 360 derajat atau sampai satu putaran penuh, nah sama saja kan keliling lingkaran. Kita ingat lagi, keliling lingkaran itu adalah 2pi kali R. Maka ketika radiannya 1, sehingga 2πr akan menjadi 2pi kali 1 atau 2pi. Sehingga keliling lingkaran ini atau yang sama dengan satu sudut putaran penuh kita namakan 2pi radian. Sebelum kita masuk trigonometri, kita perlu ketahui bersama bahwasanya trigonometri ini erat sekali dengan kesebangunan segitiga. Gambarkan sebuah segitiga di sini. Ukurannya ini 3, ini 4, ini 5 ya. Ada segitiga lain, misalkan seperti ini. Ketika ininya 6, ini 8, maka ini pasti 10 benar. Bisa dihitung dengan konsep kesebangunan. 6 itu kan 3 kali 2. 8, 4 kali 2. Maka otomatis yang ini betul 5 kali 2 sehingga 10. Kita akan membandingkan sisi-sisi segitiga satu ini. Kita bandingkan. A per C itu sama dengan 3 per 5. B per C 4 per 5 ya. A per B 3 per 4. Gimana ketika ada segitiga yang lebih besar tapi sebangun dengan segitiga ini? Kita gambarkan sebuah segitiga lebih besar, misalkan ini 33, ini 44. Nah, pasti ini 55. Apa sih syarat kesebangunan tuh? Salah satunya sudutnya itu harus sama. Nah, sudut segitiga yang ini, sudut theta ini harus sama. Kita bandingkan nih sisi-sisi segitiga kedua ini. Ketika A per C, maka 33 per 55. Kita sederhanakan, jadi 3 per 5. B per C sama dengan 44 per 5. Atau kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Kemudian A per B sama dengan 33 per 44. Nah, kalau disederhanakan hasilnya 3 per 4. Sama hasilnya dengan segitiga yang pertama tadi? Sama. Nah, kenapa bisa sama? Karena sebangun. Nah, kenapa bisa sebangun tadi? Karena sudutnya sama besar. Nah, perbandingan sudut ini yang dinamakan nanti sebagai trigonometri. Oke, tadi kan kita sudah membandingkan sisi-sisi dalam segitiga. Kita generalisasikan ya, kita bentuk menjadi bentuk umum. Nah, misalkan kita gambar sebuah segitiga. Ada sisi A, B, C, dan di sini sudut theta. Nah, di sini sudut tetanya. Ketika dilihat dari sudut theta, sisi A ini dinamakan dengan sisi depan atau sisi yang berada di depan sudut. Kemudian sisi B ini nih
dinamakan sisi samping karena adanya di samping sudut theta. Kalau yang C ini karena garis terpanjang dan juga di depan sudut siku-sikunya, kita biasa menamakannya dengan sisi miring. Oke, tetap berarti ya. Yang pertama dalam trigonometri itu ada sinus, ya, sinus theta. Sinus ini adalah membandingkan depan per miring. Kalau sinus theta berarti depannya A, miring C, berarti A per C. Cos theta, nah cos theta ini membandingkan samping dengan miring. Sampingnya B, miringnya C, sehingga cos theta sama dengan B per C. Kemudian tan theta. Tan theta itu membandingkan sisi depan dengan sisi samping. Depannya A, sampingnya B, sehingga tan theta A per B. Karena dia ini A per B, tan theta bisa dibentuk dari sin theta per cos theta, ya. Sin theta A per C per B per C, sehingga hasilnya A per B. Oke, bisa dipahami ya. Selain itu ternyata ada lagi nih, selain yang 3 tadi ada lagi namanya yang lain, yaitu perbandingan kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan ini kebalikan dari sin. Oke, sehingga kosekan ini 1 per sin A. Atau kita balik aja nih ininya, jadi C per A. Sekan theta kebalikan dari cos, berarti 1 per cos theta. Atau C per B. Terakhir, kotangan. Kotangan theta itu sama dengan 1 per tan theta. Sehingga B per A. Oke, dalam trigonometri ada yang dinamakan dengan sudut-sudut istimewa. Apa istimewanya? Oke, kita seperti contoh yang awal-awal tadi, kita buat segitiga yang panjangnya itu 3, 4, dan 5. Sudut theta ini besarnya itu 37 derajat. Nah, padahal 37 derajat ini tidak pas banget pokoknya. Karena dia itu hanya pembulatan. Kenapa dibulatin? Karena segitiga ini kan sering muncul. Nah, maka ini dibuatlah sebagai sudut pembulatan, yaitu 37 derajat. Tapi ternyata kita bisa menemukan sudut-sudut yang sudah pasti besarnya segitu, bukan dari perkiraan gitu, bukan dari pendekatan. Oke, seperti kita ketahui, di sini ada segitiga sama sisi. Ketika ada segitiga sama sisi, maka otomatis semua sudutnya sama ya besarnya. Nah, karena segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat, ketika pada segitiga sama sisi, sudutnya itu masing-masing akan 60 derajat besarnya. Oke, jika kita bagi dua sudut ini, bagi dua, nah pastikan jadi 30 derajat dan 30 derajat. Oke, kita akan cari perbandingan trigonometrinya. Kita misalkan ini dengan angka genap terkecil ya, 2 ya, 2. Kenapa 2? Biar nanti di sini ketika dibagi 2 itu 1, bukan per peran ya. Kalau 3 kan 1,5, kayak enak gitu ya, susah. Oke, ini 2, ini 1, yang ini pasti akar 3, betul. Kita coba dari yang 30 derajat dulu ya, yang sudut kecil ya gitu ya, dibanding 60 derajat. Oke, sin dari 30 derajat. Sin itu depan per miring, jadi 1 per 2. Kemudian cos theta ya. Cos theta itu samping per miring. Cosnya itu akar 3 per 2 ya. Oke, jadi cos 30 derajat besarnya akar 3 per 2 atau setengah akar 3 ya, kita biasa menyebutnya. Kemudian tan theta ya, tan 30 derajat yaitu depan per samping. Depannya 1, sampingnya akar 3, sehingga 1 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya sehingga 1 per 3 akar 3. Oke, kita sudah menemukan ya yang untuk perbandingan sin cos tan 30 derajat. Bagaimana dengan yang 60 derajat nih? Oke, 60 derajat kita hitung.
sin theta sama dengan depan per miring, depannya akar 3 per 2. Kemudian cos 60 derajat, samping per miring, sampingnya itu 1 per 2. Kemudian tan 60 derajat, depan per samping, depannya akar 3, sampingnya 1, sehingga akar 3 per 1. Oke, selesai juga ya. Ini untuk yang sudut 30 derajat dan 60 derajat. Selanjutnya, menemukan sudut yang pas ketika dari sebuah persegi. Misalkan nih, ada sebuah persegi ya. Kita tahu ya, ini 90 derajat. Ketika kita bagi 2, maka ini 45 derajat bukan dari pendekatan atau pembulatan, bukan. Sehingga misalkan kita akan menghitung nih perbandingan trigonometrinya. Kita misalkan panjang perseginya ini 1, sehingga ini akar 2. Oke, untuk sudut 45 derajat nih ya. Kita hitung sinnya. Sin itu depan per miring. Depannya itu 1. Miringnya itu akar 2, sehingga 1 per akar 2. Atau kita rasionalkan penyebutnya, sehingga 1 per 2 akar 2. Kemudian untuk yang cos ya, cos itu samping per miring, sampingnya 1, miringnya akar 2, sehingga 1 per 2 akar 2. Untuk selanjutnya tan itu depan per samping ya, sehingga 1 per 1, 1 deh hasilnya. Oke. Kemudian selain sudut yang barusan, ada lagi sudut yang disebut sudut istimewa, yakni 0 derajat dan 90 derajat. Misalkan kita bayangkan sebuah segitiga ya, dengan ininya 90 derajat dan ada sudut tatanya ini 0 derajat ya. Ketika 0 derajat berarti bagaimana? Ininya rapat sekali ya, sampai menjadi sebuah garis. Sehingga A-nya ini sama dengan 0 karena ya rapat banget gitu ya. Terus B-nya itu sama dengan C. Oke, kita hitung nih perbandingan sin cos tan pada 0 derajat. Sin 0 derajat yaitu depan per miring, depannya A, miringnya C kan ya. A-nya 0 per C, hasilnya 0. Oke. Kemudian cos 0 derajat, samping per miring. Oke, sampingnya B, miringnya C. Karena B dengan C adalah sama panjangnya, maka hasilnya pasti 1. Kemudian tangan 0 derajatnya. Nih, ini depan per samping. A-nya 0, per sampingnya B ya. Hasilnya 0. Oke. Selesai untuk 0 derajat. Selanjutnya, kita bahas yang 90 derajat. Oke. Ketika tadi 0 derajat yaitu ininya miring banget ya, maksudnya ininya dekat sekali dengan ini, rapat sampai menjadi satu garis. Nah, ketika 90 derajat, rapatnya itu kemana? Kan sudah pasti trigonometri pada segitiga siku-siku. Ininya 90 derajat dan kita akan menghitung jika ini 90 derajat, maka sudut ini berapa? Berarti kan sudutnya 0 ya, ini. Sehingga rapat banget seperti ini. Sehingga kita ketahui B-nya ini 0 karena lurus banget ya, B-nya 0. A-nya ini sama dengan C. Oke, kita bandingkan sudut-sudutnya ya. Sin A per C sehingga 1. Cos 90 derajat 0 per C sehingga hasilnya 0. Tangan A per B, A per 0 tidak terdefinisi.